baru balik daripada kampus, doktor, pagi-pagi? Ya, tadi pagi ada acara di kampus. Okey, sebentar doktor, kita tengok. Oke. Okey, kita 11 orang. So, siapa yang dah ada ni, mungkin kalau ada persoalan nak tanya doktor, ambil kesempatan sebentar kita tunggu kawan lain masuk ni. Soalan Kak Ha kan doktor, jadi bila Kak Ha teringatkan nak Idul Adha ni, doktor share tentang korban tu doktor. Jadi bagaimana nak kaitkan dengan ayat tentang korban itu, kemudian kan ada ayat seterusnya tu yang mengatakan Allah melihat maksudnya antara satu elemen yang paling penting takwa dalam melakukan korban tu doktor. Jadi kita nak melihat dalam konteks tu doktor, apakah kita melakukan korban maka dapat takwa, ataupun dengan ketakwaan itu barulah korban kita, macam mana doktor? Ya, takwa itu sesuatu yang abstrak, dan salah satu ukuran bahwa kita itu memiliki takwa adalah jika sesuatu yang abstrak itu kita realisasikan. Kurban itu salah satu bentuk realisasi dari rasa takwa atau sifat takwa. Karena itu kurban itu diterima oleh Allah jika dia berasal dari orang yang bertakwa, karena dia saling kait kelindan. Jadi orang yang berkorban akan korban itu hanya muncul dari orang yang bertakwa, yang pertama. Yang kedua, bahwa ketakwaan yang bersifat abstrak itu bukti realisasinya adalah ada pada korban salah satunya. Karena itu dia saling kait-mengkait. Dan Allah menyatakan, sebagaimana diskusi kita kemarin, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dan Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi sekian banyak amaliyah ibadah itu hanya akan diterima jika dia muncul dari rasa takwa. Dan salah satu bentuk ketakwaan yang sangat konkret adalah kurban. Apalagi ketika dia memberikan sesuatu yang paling terbaik ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sacrifice atau udhiyah seperti yang kita diskusikan kemarin. Makanya kalau orang tidak berkorban di saat dia memiliki kelapangan, hampir bisa dipastikan sebenarnya dia memiliki kelemahan di dalam ketakwaannya. Karena itu sebagai salah satu ukuran lah, seperti kayak refreshment, kayak annual refreshment lah atas takwa kita. Buat takwa itu menuntut pengalahan egoisme kita, bahwa takwa itu menuntut social awareness kita, empati kita kepada orang lain. Jadi ada beberapa dimensi, karena takwa sifatnya abstrak, maka cara untuk menunjukkan nilai takwa itu salah satunya adalah satu, kita harus berani mengeluarkan something yang kita possess, yang kita attach to, yang kita love to, misalnya ya, seperti harta dan segala macamnya. Dan terlebih adalah our ownership or possession, itu musuh, atau egoism, selfishness itu juga bagian dari musuh paling utama dalam membuilding takwa. Karena itu korban itu dimensi yang pertama kalau kita perhatikan adalah dia mengalahkan our egocentrism. Dia mengalahkan selfishness yang pertama. Yang kedua, takwa itu dampaknya adalah kita punya caring relationship dengan Muslim, dengan human being,
fellow human being. Yang pertama, yang kedua ada social concern atau awareness lah kepada yang lain. Dan itu kalau orang sudah tidak punya bisa mengalahkan egonya, terus orang punya social concern, dan apalagi kalau dua ini menghilangkan ego sama punya social concern itu didasarkan atas kesadaran ilahiyah atau kesadaran akan Tuhan, maka itulah yang disebut dengan takwa. Nah, kurban itu satu peristiwa atau satu perbuatan yang harus kita jalankan dengan kesadaran itu. Satu kesadaran kita mengalahkan egoisme, satu kesadaran untuk berani memberikan our love, our possession, our ownership misalnya, jika diminta oleh Allah SWT voluntarily. Yang kedua, bahwa takwa itu dimensinya tidak hanya bersifat individual, tapi dia harus punya bukti konkret yang ditunjukkan dalam social concern dan seterusnya. Jadi menarik, maka orang takwa itu selalu akan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan yang dicontohkan melalui kurban. Maka belum dianggap sebagai orang muttaqin jika kita tidak punya komitmen sosial, tidak punya kontribusi sosial. Karena realization dari takwa itu adalah kontribusi positif kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi poinnya itu di situ sebenarnya kalau kita lihat dari kata kurban itu. Karena itu Allah menyatakan Allah tidak menerima darah dan daging, tetapi menerima takwa yang menjadi motif dari orang berkurban. Ya, ini kan kalimat yang sebenarnya ditujukan agar kita itu sadar benar terhadap aktivitas zahir yang kita lakukan, yaitu berkurban. Jangan sampai orang berkurban tapi dia lupa tentang pesan di baliknya, begitu kira-kira. Sehingga idealnya menarik di hari-hari kita itu mengglorifikasikan, mengglorify Allah name seperti pada Idul Fitr, Idul Adha, menarik. Jadi begitu kita glorifying His name, satu sisi kita juga mengecilkan diri kita, yang kedua kita justru menunjukkan tumbuhnya social concern. Yang terjadi pada Idul Fitri, demikian juga yang terjadi pada Idul Adha. Ya, kira-kira begitu, Kak. Doktor, kalaulah boleh Kak Ha memahami ketika Idul Fitri tadi, antara tools yang digunakan untuk mencapai takwa itu adalah berpuasa dan Quran per se, tetapi dalam konteks Idul Adha ni fokusnya, toolsnya adalah berkorban. Gitu, Doktor? Ya, sebenarnya kan sama bagi orang yang haji, maka sebenarnya kan Idul Adha itu maknanya adalah ketika orang benar-benar bermula. Kalau kita perhatikan kan sebenarnya prosesi Idul Adha itu diawali dari hari ini, karena itu sunnah kita berpuasa hari ini sampai besok, ya Tarwiyah dan Arafah. Jadi kalau kita perhatikan kan bermula dari orang melakukan persiapan hari ini ke Mina, karena itu disebut dengan Tarwiyah. Sebenarnya minum air, membawa air, bersiap-siap, ya dari kata rawa, kalau kita meminum air, mempersiapkan air, itu namanya tarwiyah atau preparation lah. Karena kita preparing ourselves dengan bekal zahir dan segala macamnya di Mina, untuk kemudian kita bergerak ke Arafah. Kalau kita pikirkan itu, untuk orang yang haji ya. Karena Idul Adha itu tidak bisa kecuali berkenaan dengan Arafah, Jadi begitu kita lihat yang kita lakukan, orang melakukan preparation, membawa preparation, bawa dohir, kebutuhan dohir, minum dan segala macamnya yang dia persiapkan di Mina, kemudian dia menuju Arafah. Di Arafah itu, Arafah maknanya
knowledge, ya, dari kata ma'rifah, artian knowledge, Arafah menjadi place for untuk tempat untuk kita mendapatkan knowledge. Knowledge tentang apa? Knowledge tentang ourselves, knowledge tentang Allah SWT, sehingga harapannya di Arafah itu kita mengenal diri kita, who am I, terus siapa Allah, tujuan hidup ini mau kemana, dan segala macam, siapa enemy kita, goal kita mau kemana, siapa musuh-musuh diri kita, dan segala macamnya. Itu yang harus ada di Arafah. Karena itu tempatnya disebut dengan Arafah, karena harapannya sepulang dari sana kita sudah bermakrifah, kita punya makrifat, makrifat tentang nature kita, siapa kita, goal kita kemana, mau kemana kita, siapa Allah, dan segala macamnya lah, kelemahan kita apa, dan segala macamnya. Sehingga dari Arafah kemudian kita menuju Mina, karena sekarang kita tahu kita akan hidup dengan menjadikan Allah as a center, karena itu ada tawaf nanti, as a center. Berikutnya kemudian kita sadar dalam perjalanan menuju Allah, destinasi kita sekarang Allah, goal kita Allah, itu akan selalu ada musuh. Dan musuh kita itu bentuknya dua, musuh sama-sama. Yang pertama kita ketahui ada musuh berupa setan, karena itu ada tradisi jamarat dalam perjalanan untuk mengalahkan musuh-musuh kita itu, dan dia akan terus muncul terus-menerus, karena itu ada pengulangan 3 kali, dan setelah jamarat baru nanti musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, our egoism. Karena itu Nabi Ibrahim kemudian melakukan prosesi penyembelihan Ismail. Dan kalau orang sudah selesai dengan itu semuanya, pasti dia menjadi muttaqin. Dan kemudian baru kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, kan gitu kalau dramanya orang haji. Kalau kita singkatkan. Jadi dia bermula dari tarwiyah ke Arafah, jamarat, ya baru udhiyah, kemudian penyembelihan. Bagi kita yang tidak melakukan haji, sebenarnya poinnya sama. Poinnya harus sama, karena Idul Adha itu sebenarnya tidak bisa tidak, kecuali harus kita maknai dengan prosesi haji tersebut. Maka sederhananya bagi orang yang tidak sedang melakukan prosesi haji, maka pesan itu tetap harus muncul saat kita juga melakukan ritual kurban. Karena yang harus kita sadari adalah ada setan yang terus-menerus whispering us tentang kemiskinan, tentang ketidakcukupan, tentang ketakutan akan dunia, kemiskinan, duit, dan segala macamnya, yang membuat kita kemudian pelit kepada orang lain, susah untuk bantu orang lain, tipis kita kemudian social concern kita, sehingga hanya mikirin diri kita sendiri, individuality, selfishness, dan segala macamnya. Karena itu musuh setan sebenarnya yang digambarkan dalam Al-Quran, karena setan menjanjikan kefakiran kepada kita. Dan dari situ kita kemudian menjadi cinta kepada dunia, kan gitu. Sebenarnya poin setan ngerusak kita itu. Asyaitonu ya'idukumul faqra, kata Al-Quran. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Jadi dari situ pintu masuknya setan, sehingga kemudian berkembang menjadi egoisme, menjadi individualism, dan kalau sudah begitu hilang social concern kita hanya concern dengan diri kita, dan concern dengan diri kita itu maksudnya goal kita kemudian bukan Allah, bukan nilai, tapi ya diri kita sendiri, egoisme. Jadi sempit sekali cara kita melihat hidup ini, kebahagiaan diukur dengan diri sendiri, kita tidak bisa bahagia melihat orang bahagia, sehingga semuanya menjadi diri sendiri, dan kita merasa egoisme itu menjadi puncak dari kebahagiaan. Kita lupakan Allah, dan akibat seterusnya adalah kita menjadi cinta sama dunia. Kita menjadi sangat posesif terhadap apa yang kita miliki, sehingga tidak mungkin orang kemudian berani berkorban kalau demikian. Karena itu, karena ini sesuatu yang penting, maka di Islam diregularkan dalam annual ritual itu. Karena
penting karena kita mengingat lagi untuk menyadari lagi meskipun kita tidak sedang di Arafah, momentum Idul Kurban itu mestinya momentum kita menyadari tentang who am I, mau kemana kita, destinasi kita, apa dunia ini, apa harta ini, apa possession, ownership, itu semuanya harus kita sadari lagi untuk agar kita dapat ma'rifah. Meskipun kita tidak wukuf di tanah Arafah, kita wukuf secara intelektual, kita wukuf secara, itu yang harus kita ada. Baru setelah itu, maka kurban itu menjadi make sense, kan gitu. Sehingga orang berkorban bukan karena takmir masjid meminta kita berkorban, tapi dia muncul dari proses wukuf kita. Wukuf itu kan diam sebenarnya. Diam. Karena yang secara fisik kita diam di wukuf. Karena wukuf itu stop. Maksudnya kalau kita, dan apa yang ada dalam proses stop itu adalah pemikiran kita. Tafakkur, tadzakur, kita mikir, kita koreksi selama 1 tahun ini bagaimana kita melihat diri kita, hidup kita, konsep bagaimana tentang kepemilikan harta kita, cinta kita kepada dunia, dan segala macamnya. Itu yang penting, bagaimana kita meletakkan Allah, karena ada beda antara orang yang menghadapi rutinitas terus-menerus, ya, routine life dan segala macamnya, apalagi busy life, itu bisa dia tidak sadar, kadang-kadang kita bisa misleading ya tentang arah tujuan kita, goal kita, destination kita, as an individual, as a family, as a mom, as a dad, as a apa namanya brother, sister, itu harus kita pikirkan lagi. Dan disitulah yang mungkin untuk kita yang tidak sedang haji, yang kita namai dengan wukuf Arafah, ya, untuk kita masing-masing. Harapannya setelah wukuf Arafah, orang jadi lebih mudah. Jadi ukuran wukuf itu berhasil adalah jika kita tahu our own enemy yang berada di luar kita, yaitu setan, dari makhluk yang gaib atau yang tidak gaib. Yang kedua, musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu our own desire, satanic desire. Yang ketiga, kemudian kalau itu sudah tidak ada, cara untuk melawan our own desire, ya satanic desire, atau musuh yang berada di luar kita, berupa dunia, berupa kecintaan kita sama dunia dan setan. Berikutnya adalah cara mengusirnya adalah dengan kurban. Karena itu paling efektif untuk mengalahkan setan. Orang kalau mengeluarkan harta, itu banyak yang manfaatnya. Masalah satu, dia melawan egoisme. Karena itu pasti semua orang cinta sama harta, sama uang, sama duit yang dia miliki. Once kita melawan egoisme kita. Dan itu perlu di soalan knowledge, bukan theoretical knowledge, tapi dia harus dilaksanakan. Ma'rifah itu tidak akan punya efektivitas kalau kita tidak translate into real activity. Sama dengan kesadaran kita tentang who am I, who is our God, who is our destination in life, who is our goal in life. Itu semuanya adalah baru sebatas ma'rifah, sebatas knowledge. Once itu tidak kita translate into real activities, dia hanya tidak mampu membuat kita menyadari benar-benar. Karena itu ada kurban gitu. Karena kemudian kita akan tahu rasanya bagaimana mengalahkan egoisme. Karena once kita purchase, kita membeli kambing atau sapi, itu ada sesuatu yang juga keluar dari diri kita, namanya egoisme. Karena hari ini kita kemudian mengeluarkan our possession, ya, our ownership, yang kita cinta, ya, yaitu harta, dikeluarkan. Dan kita mengeluarkan bukan untuk kita, ya. Kita keluarkan kemudian untuk orang lain, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu tentu saja akan mensinkronkan antara our knowledge dengan our activity. Itu poin sentralnya. Dan saya kira setiap kita di bulan Idul Adha, itu yang harus kita kembangkan. Dan menariknya ya, maka pagi itu sehabis sholat atau sebelum sholat, ketika kita bertakbir, itu makna takbirnya menjadi sangat menarik kemudian. Karena kita dari lesan kita, kemudian kita menyatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd, Engkau yang paling besar ya Allah. Semuanya menjadi kecil. Ya, our goal is semua kehidupan saya kecil, diri saya kecil, harta saya kecil. Karena sekarang Engkau yang besar. Engkau our center, Engkau tujuan saya, Engkau anta ghayatuna, anta maksuduna. Itu yang kemudian mengandung anta maksudi, anta ya, dan segala macam. Allah ghayatuna, itu yang menjadi dikuatkan lagi. Dan hal yang kayak begitu itu butuh renewal terus-menerus. Kenapa? Karena ya kita sering lupa lagi karena kehidupan itu berjalan normal dalam 1 tahun. Nah itu refreshment, kayak kita nurturing ourselves, ya our soul, itu in annual basis, kayak begitulah. Sehingga kita butuh kurban. Makanya dengan kesadaran itu, kalau kita bertakbir di Idul Adha, mesti akan membuat kita menangis kalau kita menyadari. Karena kemudian betapa mulut kita menyatakan Allahu Akbar, terus kita mengajak pada diri saya, apakah saya meletakkan Allah yang paling besar dalam hidup ini? Apakah harta saya, mimpi, dunia saya, dan segala macamnya. Itu yang paling menarik. Apalagi, makanya Rasulullah SAW menyatakan bahkan sunnah hukumnya melihat hewan sembelihan kita kalau kita berkurban. Karena itu makin mengecilkan kita untuk menunjukkan, ya Allah, aku rela ya Allah untuk memberikan apapun untuk hidup di jalanmu, karena kita menjadi sadar. Tapi sekali lagi, Allah tidak minta banyak sama kita. Allah hanya menuntut kita mau memberikan sebagian, sebagai bentuk komitmen sosial kita, komitmen iman kita. Itu bedanya. Kalau orang humanist people misalnya, itu dia punya concern, tapi pijakan dasarnya adalah for the sake of humanity, karena loving each other, itu poinnya. Orang beriman beda lagi. Dia melakukan itu karena kesadaran ilahiyah. Karena ternyata orang yang punya God consciousness atau muttaqin, itu ternyata dia punya kesadaran yang sangat baik terhadap apa? Terhadap sosial, dia punya social concern atau punya social quotient, dia punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, dia bisa mengalahkan their own desires misalnya. Itu poinnya. Jadi dia jauh lebih tinggi motifnya, tidak sekedar for the love of humanity misalnya, for the sake of humanity misalnya, tapi dia untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, menciptakan dia dan sekarang. Jadi dia lebih genuine secara motif. Jadi genuine, lebih, ya itu yang harus ada setiap kita melakukan ibadah kurban. Karena itu Allah menceritakan kurban itu dengan menggunakan kisah Nabi Qabil dan Habil sebagai gambaran dari our own self, bahwa di dalam diri kita ini ada karakter Qabil yang lihat dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia, satu sisi dengan Habil sebagaimana yang kita diskusikan kemarin, Kak. Demikian mungkin, Kak Ha. Maha mute Maha. Oh, okey, sorry. Doktor, jazakallah khairan katsira di atas penjelasan itu, sebab Kak Ha dapat merasai, memaknai perjalanan tu bersama dengan perkongsian doktor tadi, dalam erti kata korban, haji dan sebagainya tu. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang nampak masuk tadi dapat melihat semula. So okey, hari ni siapa moderator? Mak Ha tak mulakan, tak buka lagi majlis sebenarnya. Apapun ala kulli hal, doktor, kita serahkan pada doktor terus untuk memulakan sesi kita pagi ni. Okey. Langsung saja, Kak. Okey, langsung doktor. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. InsyaAllah hari ini, meskipun tidak terlalu panjang, kita akan mengkaji
Nama Allah As-Salam. Ya, salah satu nama yang paling sering kita ucapkan, terutama ba'da salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ila akhirih. Dan terutama saat kita bertemu satu sama lain, kita juga sering mengucapkan kata Assalamualaikum. Oke, kita sekarang lihat di makna leksikal dulu. Salah satu nama Allah As-Salam. Kita lihat dari Raghib Al-Asfahani, kata As-Salam sebagai nama Allah As-Salam itu berasal dari 3 huruf, ya, sin, lam, dan mim. Dari kata ini muncul berbagai kata, terutama menjadi asma Allah, yaitu As-Salam. Dia berasal dari kata root word as-silmu dan as-salamah. Makna dasarnya, sebagaimana Imam Raghib Al-Asfahani, adalah ta'ara minal afati adh-dhahira wal batinah. Kalau orang itu terbebas, free from, atau sebenarnya makna zahirnya itu telanjang, ya, dari kata Orian itu kan telanjang. Kalau orang terbebas, free from afat, evil of any kind, evil of any kind, ya. Jadi kalau orang freedom from evil of any kind, jadi error, dari mistakes, dari semuanya lah, faults. Dan kalau orang terbebas dari afat zahirah wal batinah, namanya salam. Jadi secara bahasa, kata Imam Raghib Al-Asfahani, kalau orang terbebas dari cacat zahir dan batin, dari kekurangan zahir dan batin, maka dia disebut salam. Oke, misalnya Quran menggunakan biqalbin salim, ya, biqalbin salim dalam surat Syu'ara 89. Artinya orang yang nanti masuk surga digambarkan oleh Al-Quran orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya berarti terbebas dari kejelekan. Kejelekan apa? Karena ini urusan hati, berarti maknanya batin. Bukan hati yang sehat, maksudnya tidak ada kolesterolnya, no such thing. Meskipun makna dasarnya adalah keselamatan zahir dan batin. Tapi karena dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu qalbun atau hati, maka qalbun salim adalah merujuk kepada hati yang selamat dari segala sesuatu yang bersifat batiniah. Seperti selamat dari dengki, iri, sombong, dan seterusnya. Maka sound heart atau hati yang sehat itu, healthy heart, itu refernya kepada afat al-batiniyah. Afat al-batiniyah. Tapi menarik, juga Anda bisa hubungkan ke afat zahirah. Kenapa? Karena hati yang sehat secara batin punya dampak sehat secara zahir. Samalah, orang kalau stres, biasanya tubuh zahirnya juga mengalami kerusakan. Ya. Misalnya rambutnya memutih, kenapa? Stressful. Jadi qalbin salim meskipun awalnya adalah keselamatan atau keterbebasan hati dari seluruh penyakit batin, tapi implikasinya kemudian juga dia bisa terbebas dari penyakit zahir. Ya, menjadi sehat dia, menjadi sehat. Itu yang kata orang Latin mens sana in corpore sano, ya, atau jiwa yang sehat berada dalam jasad yang sehat, kan kayak begitu. Oke. Al-Quran misalnya juga merujuk makna sehat secara zahir itu juga dengan menggunakan kata salam. Masih ingat kisah sapi Al-Baqarah? Ya, salah satu cirinya adalah musallamatun la syiyata fiha. Ya, sapi yang selamat, tidak pernah punya penyakit, sapinya tidak digunakan untuk membajak, ya tidak ada cacat sama sekali. Nah, sapi yang tanpa cacat ini dipakai oleh Al-Quran juga dengan menggunakan kata yang root word-nya dari kata salamah, yaitu musallamah. Karena itu lagi-lagi maknanya dia menjadi bebas dari kejelekan atau penyakit atau kerusakan zahir. Jadi
Ada merujuk ke batin, merujuk ke zahir. Maka makna ayat yang lain, misalnya kalau kita ketemu ayat udkhuluha bisalamin amin, masuklah kalian semuanya bisalam dengan kedamaian, berarti damai zahir batin, zahir dan batin. Karena itu puncak dari tempat yang akan kita mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan puncak dari keselamatan atau keterbebasan dari segala kejelekan zahir dan batin disebut dengan Darussalam. Surga itu disebut dengan Darussalam. Ya, seperti di slide yang saya share, misalnya lahum Darussalam, lahum Darussalam. Disebut Darussalam kenapa? Karena surga itulah tempat di mana orang tidak akan merasakan kejelekan zahir batin. Ya, semuanya zahir wa batin. Itu secara bahasa kalau kita ambil dari dari Raghib Al-Asfahani. Oke, kita lanjutkan. Saya tidak membaca semuanya, terlalu panjang ya. Kita masuk sekarang ke yang kedua. Misalnya lagi ada kata as-sullam misalnya. As-sullam ya, as-sullam adalah tangga. Jadi kalau orang mau naik ke lantai 2, second, third, fourth floor misalnya, dia butuh tangga. Tangga itu dalam bahasa Arab namanya sulam. Sulam. Dari akar kata yang sama, kenapa kok disebut sulam? Karena tangga itu yang menyelamatkan orang sehingga dia bisa naik ke lantai yang lebih tinggi. Jadi tetap ada unsur keselamatan. Misalnya lagi pohon yang sangat besar, seakan-akan pohon itu tidak memiliki cacat secara zahir karena tumbuh dengan baik dan besar. Orang Arab juga menyebut pohon yang besar itu dengan kata as-salam. As-salam. Begitu juga batu yang sangat kokoh, yang sangat sangat kuat batu tersebut, solid rock misalnya, juga disebut dengan as-silam. Ya. Jadi unsurnya pokoknya gambaran dari kesejahteraan, keselamatan, peace, wholeness, itu gambaran dari kata yang diambil dari kata salam. Oke. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah hampir sama ya, hampir sama. Jadi dia merujukkan dua makna as-sihhah wal afiyah. Sehat ya, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada penyakit, afiyah. Biasanya afiyah dirujukkan kepada yang batin, sihhah dirujukkan kepada yang zahir. Karena itu kita menyatakan sehat wal afiyah. Ya. Kalau kita ditanyain bagaimana keadaannya sehat, sehat merujuk ke zahir, badan kita. Afiyah merujukkan kepada kondisi batin, tidak stres, tidak sedang sedih, sehat wal afiyah. Kalau ada orang berada dalam keadaan sehat wal afiyah, namanya dia berada dalam keadaan salamah atau peace. Salamah, oke? Itu tekanannya saya tidak banyak, langsung sajalah. Terus Ibnu Mandzur hampir sama sebenarnya, as-salama wal afiyah, kata Ibnu Mandzur, al-bara'ah, keterbebasan, freedom dari segala macam kekurangan, itu juga namanya as-salamah, kata Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab. Lisanul Arab. Oke. Dari semuanya itu kalau kita perhatikan, Ibnu Mandzur misalnya menyatakan bahwa kata as-salam setidaknya kalau di dalam bahasanya orang Arab itu merujuk kepada 4. Yang pertama, merujuk kepada makna damai sebagai bentuk jamak dari kata salamah. Salamah. Sehingga as-salam maknanya peace, maknanya kedamaian, maknanya keselamatan. Oke. Yang kedua, as-salam adalah ismullah. Ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salam adalah as-sajar, pohon. As-salam adalah pohon, terutama pohon yang besar, yang tidak ada cacat, tumbuh dengan subur. Orang Arab juga menyebut sebagai as-salam. As-salam. Yang terakhir dimaknai dengan doa kepada orang agar dia
selamat dari segala cacat, dari segala error, dari segala kejelekan. Ya. Itu biasanya misalnya assalamullah misalnya, lillah misalnya. Itu bagian dari 4 kata salam yang dipakai oleh orang Arab. Ya, dia dirujukkan kepada makna umum keselamatan, nama Allah, pohon, doa agar menyelamatkan atau ya keselamatan lah. Itu dari lisanul Arab. Lin lexicon hampir mirip dengan Maqayisul Lughah dan yang lain-lain. Tekanannya pada lin lexicon adalah salam, assalama itu maknanya adalah safety, security, freedom from evils of any kind, ya, from fault, defect, imperfection, ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah keadaan di mana orang merasa safe, merasa secure, merasa free from error, evil, fault, defect, imperfection, dan seterusnya. Kira-kira begitulah makna dasar dari kata salam. Oke. Kata salam ini sebenarnya terulang 42 kali dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya. Ya. Makna dasarnya adalah selamat dari bahaya, ya, dari berbagai macam kejelekan itu. Tapi dari sini nanti maknanya mengembang menjadi memberi, menerima, patuh, tunduk, damai, tentram, tidak cacat, ucapan selamat, itu pengembangan dari mana asal terbebas. Tapi caranya mudahnya kalau mau melihat perbedaan makna ini, kembalikan lagi ke mana asal, yaitu keterbebasan orang dari bahaya, dari kejelekan. Itu makna dasarnya. Karena itu misalnya, kenapa agama Islam itu disebut dengan Islam, yang root word-nya sebenarnya juga berasal dari kata salama. Karena begitu orang memeluk agama Islam, dia selamat dari kesesatan. Ya, dia selamat dari kesesatan. Dengan cara tunduk kepada Allah, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Dia akan selamat dari segala macam error dan segala macamnya. Surga misalnya disebut dengan Darussalam. Kenapa? Karena penghuni surga bebas dari segala kekurangan. Ya. Sulam disebut tangga karena mengantarkan dengan selamat orang ke tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi itu secara bahasa. Dalam Al-Quran sendiri, kata salam itu maknanya ada 5. Ya. Maknanya ada 5. Yang satu dipakai untuk makna salam atau mengucapkan salam, mendoakan orang lain agar mendapatkan keselamatan. Seperti kalau kita berdoa atau kita memberikan greeting, Assalamualaikum. Ya. Perhatikan ya, kalau kita ngasih greeting, Assalamualaikum, maknanya sebenarnya 2. 1, assalam bimakna doa. Jadi kita mendoakan semoga keselamatan dan kesejahteraan. Semoga Anda free, Anda safe, Anda secure dari evil of any kind, dari fault, dari error, dari mistake, dari defect, dari imperfection. Itu maunya. Ya, assalamu alaikum. Salamnya didahulukan lagi. Karena itu menjadi penekanan lebih awal. Ya. Sehingga begitu orang mengucapkan salam dalam interaksi, sesungguhnya dia mendeklar bahwa mendoakan orang tersebut terbebas dari seluruh kejelekan of any kind. Ya. Termasuk kita. Sekarang kita renungkan, kalau kita ini berjumpa dengan sesama orang Islam atau siapalah, dan kita mengucapkan salam, itu artinya bahwa kita berkomited kepada orang tersebut, bahwa kita akan membebaskan orang tersebut dari semua kejelekan. Ya, of any kind. Dari semua bahaya, of any kind. Sebenarnya kan itu poinnya. Jadi menjadi menarik begitu kita mengucapkan salam, tapi kemudian kita menyakiti orang tersebut. Orang mengucapkan salam, tapi kemudian cara dia berinteraksi tidak baik. Orang mengucapkan salam, tapi kemudian menuduh yang tidak-tidak, dan seterusnya. Jadi
ini tidak sesuai dengan ucapan salam itu sendiri. Mari kita renungkan ya, begitu kita mengucapkan salam, mestinya itu bagian dari komitmen kita bahwa once saya mengucapkan salam, tandanya adalah saya akan committed untuk menyelamatkan Anda, membebaskan Anda dari diri saya, sehingga Anda tidak mendapatkan kejelekan, keburukan, atau apapun yang berasal dari saya, dan juga dari siapapun yang saya masih mampu untuk melakukannya, agar Anda tetap mendapatkan keselamatan. Itu poin sentralnya dari kata assalam. Yang pertama. Yang kedua, assalam itu dirujukkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata yang kedua, dari makna yang kedua inilah kenapa salam itu menjadi khusus untuk orang Islam. Karena assalam itu maknanya bukan sekedar doa ya, agar orang itu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, tapi once kita menyatakan assalam, itu kita merujuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaikum. Ya, Allah assalam. Ya, semoga bersama kalian dan menjaga kalian, memberikan kesejahteraan kepada kalian. Dan karena itu assalamualaikum hanya boleh diucapkan oleh orang Islam. Kenapa? Karena assalam adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah SWT. Karena itu tidak bisa dipakai oleh orang di luar Islam. Karena ada makna teologis itu. Karena di situ ada assalam. Ada assalam. Masya Allah ya, betapa indahnya Islam itu. Karena pola interaksi kita itu, kita awali dengan kesadaran melibatkan Allah di dalam interaksi kita. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan how beautiful is our religions, ya, betapa indahnya agama ini. Jadi kita berinteraksi dengan sesama orang, itu kita sadari bahwa dia bukan merely a human relationship, tapi kita menyadari bahwa dalam relationship antar manusia sekalipun, saya melibatkan Allah di dalamnya. Karena kita menyatakan assalamualaikum, yang pertama. Yang kedua, karena saya melibatkan Allah, maka saya committed untuk menjadikan Anda free from evil of any kind. Dari harms, dari apapun. Saya akan committed, akan menjadikan Anda sejahtera dan peace. Dan Masya Allah, bayangkan kalau kita menyadari kata assalam dalam greeting yang kita lakukan. Masya Allah, mestinya begitu kita mengucapkan salam, akan ada kedamaian di dalamnya. Sebagai bentuk konkret dari komitmen kita. Sayangnya sesuatu yang bersifat reguler dan biasa itu, kemudian kita tidak maknai demikian. Hanya sekedar greeting seperti kita menyatakan good morning, good night, dan segala macamnya. Just simply as that. Seperti kita ngomong good morning, biasa saja. Tanpa kesadaran teologis, bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan greetingnya orang Islam dengan menggunakan kata assalamu alaikum untuk makna dua itu. Satu, kesadaran ke dalam bahwa kita committed karena kita mendoakan orang agar dia mendapatkan keselamatan. Ya, agar dia safe, secure and free dari seluruh kejelekan. Yang kedua, kita menyadarkan, kita mengaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya yang pertama. Jadi kata assalam dimaknai ke sana ya, yang pertama. Yang kedua, salam dimaknai dengan nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Ya. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang besar. Misalnya Al-Quran menyatakan wassalamun ala Nuhin, salamun ala Musa, salamun ala Harun, salamun ala Ilyasin, misalnya dalam Al-Quranul Karim. Artinya orang mendapatkan kenikmatan yang besar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Ya, namanya salam. Yang ketiga, salam menunjukkan sifat atau keadaan sesuatu yang menggambarkan jalan keadaan sifatnya orang-orang yang beriman yang disebut Al-Quran dengan subulus salam. Subulus salam, saya salah tulis di situ ya, subulus salam, yang nanti akan mengantarkan dia ke negeri yang juga damai, sentosa, namanya Darussalam. Darussalam, makna yang ketiga. Yang keempat, sifat dan nama Allah, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kata assalam di dalam Al-Quran menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan pertengkaran. Ya.
Dengan cara apa? Dengan cara tidak meladeni orang yang jahil. Seperti kajian kita di surat Al-Furqan, ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, kalau ada orang yang sudah dikuasai emosinya oleh syahwat, orang yang dikuasai oleh syahwatnya, oleh emosinya, orang yang sudah tidak bisa lagi berpikir atas dasar akal sehat dan nuraninya. Untuk orang yang kayak begini, kalau dia berbicara dengan kita dan membangkitkan hawa nafsu kita untuk melawan dengan cara yang sama, kita tidak meladeni dan menyatakan peace. Dan kita tidak meladeni dan kita memilih damai. Quran menyatakan salah. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Al-Quran. Qalu salama. Oke. Selanjutnya di scholarly analysis kita melihat secara singkat lagi bahwa assalam itu makna dasarnya adalah to be peaceful, quiet, tranquil, content, friendly, reconcile, free from imperfection, free from fault, complete, whole, sound, ya. To be safe, secure, well, healthy, prosperous, misalnya. Ini semuanya adalah makna yang terkandung dari kata as-salam. Ya, menjadi the source of peace, ya, source of wholeness, source of well-being, namanya as-salam. Namanya as-salam. Oke. Saya lanjutkan saja. Dari kata as-salam, nanti dibaca sendiri itu, yang penjelasan dari Imam Ghazali, apa as-salam, dan segala macamnya. Sekarang kita melihat ayatnya saja langsung biar enggak lama-lama, karena saya ada perlu juga, supaya mohon maaf hari ini agak ketat. Oke, dalam Al-Quran ada 42 kali dalam Sighat salam ini muncul, ya, dan hanya satu ayat yang merujuk ke nama Allah As-Salam. Ada banyak memang, 42 tempat, sebagaimana yang saya perlihatkan di bawah nanti, tapi sebagai nama Allah hanya muncul di surat Al-Hasyr ayat 23. Mari kita lihat sekarang maknanya di surat Al-Hasyr ayat 23. Mana Allah, asma Allah As-Salam, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kita tidak membahas satu ayat ini penuh, tapi kita melihat hanya berhenti di as-salam, ya. Setelah al-Quddus baru kemudian as-salam. As-salam. Oke. Kalau kita perhatikan urutannya, kita sudah pernah bahas Allah, sudah pernah bahas Al-Malik, sudah pernah bahas Al-Quddus. Kemarin logikanya kita diskusikan adalah begitu kita memakrifai Allah, konsekuensi dari makrifah kita akan asma-Nya Allah adalah maka secara natural kita akan menjadikan Allah sebagai Al-Malik, gitu kemarin. Ya, saya tidak mengulang lagi ya, menjadi Al-Malik. Dan yang paling menarik biasanya semua yang membuat aturan, the ruler, semua yang memiliki power, the king, the honor, itu biasanya seringkali korup. Karena itu kata Al-Malik itu kemudian diikat dengan kata Al-Quddus, the holy, the pure, ya. Karena untuk menunjukkan bahwa rule-nya Allah SWT, ya, regulation-nya Allah, law-nya Allah, itu semuanya tidak punya tidak berasal dari abuse of power, tidak berasal dari kejelekan, semuanya berasal dari kebaikan untuk kita bahkan, ya. Karena itu dikaitkan dengan Al-Quddus. Nah, setelah kata Al-Quddus muncul As-Salam. Menarik. Kenapa? Kalau kita lihat sekuennya, once orang hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, orang sadar bahwa dia bukan the owner, karena the real owner adalah Allah Subhanahu wa taala. The real king adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kini dia menyadari hidup sebagai slave of Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup
dalam zilalil Quran misalnya, maka apa yang dia dapatkan kalau orang itu setelah hidup dari Al-Qudus, as-salam. As-salam. Ini untuk menggambarkan semuanya ya. Jadi otoritas Allah, ownership-nya Allah, kingdom-nya Allah, semuanya itu berasal itu tidak punya pretensi apapun, tidak punya tujuan apapun karena semuanya berasal dari Maha Sucinya Allah. Dan kalau orang melakukan itu semuanya, hidup dalam aturannya, dia akan mendapatkan peace, full life, mendapatkan kebebasan, free, security, secure dari apa? Dari semua kejelekan zahir wal batin. Karena itu dikaitkan dengan as-salam. As-salam. Dan juga seakan-akan dikaitkan nanti kalau kita hubungkan semuanya, bentuk dari aturan Allah, kekuasaan Allah, kemahasucian Allah itu muncul dalam bentuk agama yaitu Islam. Nah, gitu. Karena itu kalau kita lihat kait-kaitannya kenapa Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Qudus, As-Salam. Ya. Sebagai nama As-Salam, kalau kita perhatikan, Imam Qurtubi misalnya mengartikan dengan Dus Salamah. Ya, the owner of Salamah, yang memiliki keselamatan, kesejahteraan. Minan naqais, selamat dari kekurangan, selamat dari error, selamat dari jadi Allah adalah pemilik keselamatan, pemilik kesejahteraan yang terbebas dari kekurangan dan segala macamnya. Ya, karena itu apa namanya as-salamah, as-salamah dimaknai misalnya oleh Ibnu Arabi dengan alladzi salima min kulli aib, ya, yang selamat, yang terbebas, yang terselamatkan dari segala macam cacat, terbebaskan dari segala kekurangan. Ya. Yang menyelamatkan hamba-hambanya dari surga, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya di dalam surganya. Ya, sebagaimana kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti salam juga menjadi kalimat yang menarik di dalam apa namanya surganya Allah SWT karena digambarkan sebagai ucapan Allah sendiri. Jadi salah satu puncak kenikmatan orang di dalam surga adalah nanti dia akan mendapatkan greeting dari Tuhannya. Masya Allah. Tidak bisa terbayangkan ya kalau kita pikirkan orang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Greeting from our Lord. Masya Allah. Jadi menarik. Jadi kalau kita perhatikan sekuen yang dipilih oleh Al-Quran setelah Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu memang kalau kita urut itu logikanya masuk gitu. Ada logik yang bisa kita tangkap di ayat ini karena memang peletakannya itu menarik. Setelah Al-Qudus, kemudian Allah kaitkan dengan asma-nya As-Salam, As-Salam. Jadi setelah menjelaskan Allah sebagai the owner, Allah sebagai the king, Allah sebagai the ruler, baru kemudian Allah menjelaskan sebagai the pure, the holy, untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah, aturannya Allah itu tidak berasal dari corruption untuk kepentingan enggak. Dan setelah itu Allah menunjukkan keselamatan, kesejahteraan, untuk nunjukin bahwa kalau kita ingin sejahtera, ingin selamat, tidak ada lain kecuali hiduplah dengan aturan Allah, dengan otoritasnya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Itu kata as-salam yang juga di surat Al-Hasyr ya. Ibnu Ashur misalnya menafsiri as-salam dengan makna dzus salam, sama juga ya, dzus salam atau samal khalqi minadh dhulmi wal jawr ya. Innallaha huwas salam wa minhus salam wa minhus salam. Misalnya kalau dalam hadis sesungguhnya Allah dialah as-salam, yang dan darinya juga as-salam, darinya kesejahteraan. Itu juga menguatkan makna as-salam yang dirujukkan sebagai ismun min asma'illah. Ismun min asma'illah. Jadi kalau di sini misalnya wa bihadza dhahara ta'kibu wasfil malik bis wasfis salam fa innahu ba'da an aqaba bil quddus lidilalah
ala nazahati dhatihi. Aqaba bisalam lidalalah ala al-adli fi muamalatil khalqi. Wa hadha ihtirasun aidan. Menarik, jadi kalau Al-Quddus itu menunjukkan pure dan holy-nya Allah secara dzatiyah, secara zatnya. As-salam menunjukkan adilnya Allah di dalam bermuamalah dengan ciptaannya. Tekanannya pada di situ karena menunjukkan keadilannya Allah. As-salam, kesejahteraan dan segala macamnya. Saya ingin kita merenungi juga yang menarik untuk kita pikirkan. Sebenarnya kita ini kalau hidup, tidak ada yang kita tuju kecuali untuk mendapatkan peaceful life. Ya, ingin mendapatkan kehidupan yang perfect, kehidupan yang terbebas dari evil, dari imperfection, dari dan segala macamnya. Dan orang mencari keselamatan itu, peaceful itu dari macam-macam sumbernya. Ada yang menyangka harta sebagai sumber peaceful life, sebagai sumber peace, sumber perfection, dan segala macamnya. Ada yang menyangka kesehatan tubuh, ada yang menyangka macam-macam lah, prestasi, prestis, jabatan, dan seterusnya. Keluarga mungkin, anak mungkin, dan segala macamnya lah. Allah mengingatkan kepada kita bahwa the source of happiness, the source of peace, the source of wholeness, ya, wholeness, keutuhan, ya. Jadi menarik, karena bahagia itu juga merujuk kepada keutuhan. Kita tidak menjadi partial human being, menjadi whole. Yang menarik kalau kita pikirkan, orang mencari di selain di berbagai materi, ya, entah yang abstrak atau yang tidak abstrak, tapi semuanya itu adalah sebenarnya material masih. Kalau kita pikirkan, Allah mengingatkan kepada kita, the source of happiness, the giver and source of peace, the perfection, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salam. Lah, kita ini dalam hidup seringkali keliru melihat bahwa sumber salam itu sumber kedamaian, sumber keselamatan, sumber semua yang kita menjadi terbebas dari segala error, kekurangan, dan segala macam adalah di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita pikirkan. Setelah kita mengenal Allah sebagai As-Salam, kita menyadari bahwa satu-satunya sumber yang membuat kita ini tidak menjadi partial human being, tapi kita ini menjadi whole human being. Kita lebih holistik, lebih komprehensif. Peace-nya itu lebih benar-benar kita merasakan the real peaceful life, ya. Jadi semuanya, ya, konten dan segala macam itu kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber, di mana kita akan mendapatkan kedamaian. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat turunannya, ya. Jadi Allah sebagai As-Salam itu mengatur kita agar kita ini bisa hidup dengan As-Salam. Aturan itu muncul dari mulai kita berinteraksi dengan sesama orang lain yang diawali dengan absus salam atau menyebarkan salam, membaca salam yang pertama. Yang kedua muncul dalam bentuk syariah. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita establishing the rule of Allah Subhanahu wa Ta'ala on earth, maka yang kita dapatkan adalah peaceful life. Jadi dengan menjadikan Allah sebagai sumber peace, maka kita ini akan menjadi pribadi yang peaceful self, menjadi diri yang damai, yang sejahtera. Maksudnya gini, kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber itu, ini hidup itu selalu memberikan kita kekurangan. Karena kita hidup ini tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, dan itu menjadi sumber kita tidak bahagia, kita merasa kurang, kita merasa macam-macam lah. Lah, salah satu cara yang membuat kita kemudian mendapatkan kedamaian adalah kalau kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber as-salam. Sebagai sumber as-salam. Sambil contoh misalnya lah, misalnya kita compete di dalam salah satu bisnis untuk project. Once kita kalah, itu sebenarnya kita tidak damai. Ya, kemudian kita menjadi susah, sedih, dan segala macamnya.
Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan, maka makrifah kita kepada Allah sebagai As-Salam, ya, dengan seluruh aturannya, dengan seluruh ketentuannya, dengan seluruh dan segala macam, itu akan memudahkan kita untuk menjadikan diri kita damai lagi. Karena kita menyadari di balik aturannya, di balik keputusannya, dan memang dari Allah As-Salam itu, kedamaian itu, yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah kita memakrifai Allah dan menjadikan diri kita ini menjadi diri yang jauh lebih peaceful, maka interaksi yang akan kita bangun dengan orang lain juga akan menjadi interaksi yang damai. Diawali dengan ucapan salam. Dan akhirnya kita juga akan hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan Al-Qur'an dengan subulus salam. Dengan jalan-jalan yang membawa kita kepada kedamaian. Dan subulus salam itu terlembagakan dalam agama namanya Islam. Namanya Islam. Dan kalau kita hidup berinteraksi diawali dengan greeting berupa Assalamualaikum, jalan yang kita akan lalui dalam hidup namanya subulus salam, yang dalam bahasa lain disebut dengan agama Islam. Maka nanti kalaupun kita akan meninggal dunia, kita akan dimasukkan Allah ke dalam Darussalam, kepada surganya yang damai. Dan puncak dari semua kebahagiaan itu adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan memberikan greeting kepada kita. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Betapa indahnya ajaran agama ini. Kita start dari pribadi, ya, yang memahami Allah Subhanahu wa taala, menyadari nama Allah As-Salam, sehingga menjadikan diri kita menjadi peaceful human being. Dan once kita berinteraksi, kita spreading As-Salam, kita hidup in Islam, dan kemudian kita meninggal dunia, akhirnya kita masuk ke dalam Darussalam, dan di dalam surga kemudian kita dapat greeting from our Lord, salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena itu biasanya sehabis sholat kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalal ya ikram. Masya Allah, ya Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah kedamaian, engkaulah pemilik kesejahteraan, engkaulah pemberi dan sumber dari segala kedamaian, dari semua kesempurnaan, engkaulah sumber dari segala hal yang tidak memiliki cacat, ya, namanya keselamatan. Masya Allah, Allahumma antas salam. Sementara saya memiliki cacat, sementara saya memiliki kelemahan. Karena itu kita akan menyadari, kalau kita menyatakan Allah As-Salam, yang tidak punya cacat, tidak punya kekurangan, dia sumber dari kedamaian, maka apapun yang berlalu dari hidup kita, yang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan kita terima. Kenapa? Karena kita menyadari ada cacat dalam diri kita, ada kekurangan dari kita, dan kita embrace the perfection of Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menerima dengan kesempurnaannya Allah. Ya, itu yang akan Allahumma, dan itu dengan kesadaran kita menyatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan saya tahu ya Allah, kalau saya ini mengunggulkan nafsu saya tidak bisa damai. Karena itu aku mohon kedamaian yang berasal darimu. Wa minkas salam. Yang menarik ya, kita ini kan memandang sesuatu berdasarkan pandangan parsial kita. Our partial knowledge in looking at something itu membuat kita menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak punya the whole picture of it. Saya katakanlah, once kita pergi ke airport karena kita mau ke Indonesia, katakanlah, kemudian pesawatnya delay for 3 or 4 hours, kita sedih. Kenapa? Karena kita hanya punya partial knowledge of it. Yang kita tahu adalah how stupid the management, misalnya stupidnya, dan segala macamnya lah. Kita menyangka bahwa itu sebuah kejelekan. Kenapa? Karena kita melihatnya dari our partial knowledge. Once kita tahu the whole narration atau kita tahu the whole picture of it, kita insya Allah akan sedikit lebih damai. Karena mungkin kita akan tahu kalau dia berangkat tidak delay 3 jam, akan ada awan yang sangat segala macamnya lah.
yang akan membawa kehancuran diri kita. Sehingga kita ini menjadi lebih damai kalau kita tahu the whole picture-nya. Nah, dengan cara itu kita mohon kepada Allah karena kita menyadari bahwa keselamatan dan kesejahteraan itu hanya berasal dari Allah. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Dan hanya kepadamu kembali segala kedamaian dan kesejahteraan. Ya, wa ilaika ya'udus salam. Masya Allah. Ya, wa ahyina, hidupkan saya dalam kedamaian, matikan saya dalam kedamaian, dan masukkan saya ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kedamaian. Untuk yang how can you live it by this name, itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Misalnya submit, strive for clean heart, karena kemudian kita tahu bahwa satu-satunya yang nanti diterima Allah adalah qalbun salim, sehingga implikasi dari kesadaran kita akan asma'nya Allah As-Salam, maka kita ingin menjadikan hati kita menjadi hati yang salim, ya, yang enggak ada ghil, enggak ada iri, dengki, backbiting, swearing, lying, hypocrisy, jealousy, showing off, ya, dan segala macamnya dalam hati, karena itu bagian dari implementasi dari makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai as-salam. As-salam. Spread salam, meminta Allah as-salam, ya, sebagaimana yang sering kita baca sahabat salat, Allahumma antas salam, dan di akhir saya kasih hadis-hadis, semoga itu bisa membantu. Dan nanti silakan dibaca sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi Kak Ha, saya ada janji interview dengan guru-guru nanti pukul 9, jadi saya harus ke kampus lagi karena interviewnya dilaksanakan di kampus. So untuk this session saya kira saya hanya bisa sampai ini saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang atau kita diskusikan di Ba'da Idul Adha. Untuk hari Jum'ah saya tidak bisa karena saya pulang ke Pasuruan, jadi mungkin bisa bertemu Ba'da Id, ya. Demikian mungkin Kak Ha, sekali lagi saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira doktor. Taqabbalallahu minkum. Waalaikumsalam Kak Ha. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih di atas kebersamaan ini. So taqabbalallahu minna wa minkum. Bila you all balik kampung, so mari kita memaknai makna korban dan takwa dari perspektif Al-Quran, dan kita cuba melatih diri kita untuk menghayati makna korban dan takwa yang tentu sekali dibungkus oleh pemaknaan Allah As-Salam. Ya Allah, tak tahu nak cerita macam mana. Sebenarnya tak tahu nak express macam mana. Bila dengar perkongsian daripada doktor pagi ni, itulah yang hanya mampu dilafazkan hanyalah Alhamdulillah. Segala pujian dan kesyukuran itu kita selayaknya memang hanya untuk Allah. Apatah lagi nikmat ini yang direzekikan kepada kita semua. Jadi tak tahulah sangat bermakna dan sangat bernilainya apa yang Allah rezekikan pada kita dengan Al-Quran ini, dengan sesi-sesi begini, yang tentu sekali bukan sekadar memberitahu, bukan sekadar kita faham, tetapi tentu sekali dia trigger kesedaran kita, pencerahan-pencerahan yang ada, dan akhirnya mudah-mudahan kita dapat live with it dalam konteks Al-Quran inilah
akhirnya menjadi penawar yang paling ampuh untuk kita dalam menjalani kehidupan yang sementara di atas dunia ini, dan dia juga adalah penawar kepada keadaan yang mengerikan ketika kehidupan kita di akhirat nanti. So sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira pada semua. So ada nak soal jawab? Mahal lah ganti Ustaz Muhammad Tak adalah. Okey, nanti insya-Allah kita jumpa lagi.